ingin kami sampaikan sebagai penekanan. Yang pertama, bahwa Kejaksaan tentu akan terus komit ya dalam upaya penegakan hukum yang bersifat represif, yang juga diikuti dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi ada keseimbangan antara upaya-upaya represif dan juga upaya-upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, dalam kaitan rilis hari ini tentu akan ada pertanyaan mengapa Direktur Penuntutan pada Jampitsus yang akan menyampaikannya, ya, karena nanti akan dijelaskan baik dari sisi dasarnya maupun aspek hukumnya terkait dengan keberadaan uang yang ada di hadapan kita bersama, termasuk nilai dari uang yang ada saat ini. Yang ketiga, rekan-rekan media, bahwa perlu kami sampaikan supaya ada pemahaman di masyarakat, ya, karena ada berbagai pertanyaan yang juga disampaikan ke kami, kemana uang-uang yang disita dalam proses baik penyidikan maupun penuntutan yang sudah dilakukan, khususnya terkait dengan PT Duta Palma Group ini, ya. Kami mau sampaikan update terkait dengan berapa banyak uang yang sudah disita, ya, dari PT Duta Palma Group. Uang rupiah sebanyak 6.862.004.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih, ya. Kemudian dalam bentuk mata uang asing ada USD 13.274.490,57. Kemudian SGD 12.859.605. Kemudian Australia 13.700. Kemudian Yuan Cina 2.005. Kemudian Yen Jepang 2 juta Yen Jepang, ya. Kemudian ada Won Korea 5.645.000 dan Ringgit Malaysia 300. Nah, rekan-rekan media, mengapa hal ini penting kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, supaya masyarakat juga bisa memahami bagaimana upaya-upaya yang terus secara keras dan serius dilakukan oleh Kejaksaan, khususnya jajaran Jampitsus, dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Dan terhadap uang-uang yang telah disita ini secara otomatis masuk di rekening penitipan, kalau tidak salah di RPL, ya, yang ada di berbagai bank persepsi. Nah, jadi kalau kita lihat, selalu kita konvers terkait uang sebanyak ini tidak dibawa ke rumah atau disimpan di kantong, ya, tetapi langsung berpindah, dititipkan di rekening penitipan lainnya yang dimiliki oleh Kejaksaan di bank persepsi. Itu yang menjadi pengantar pada kesempatan yang baik ini, ya. Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Direktur Penuntutan untuk menyampaikan rilis terkait dengan perkara ini. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta seluruh jajarannya, Pak Direktur Penyidikan, hadir juga Pak Kajari Jakarta Pusat, dan rekan-rekan media pada siang ini. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana
pencucian uang dalam tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group atas nama terdakwa PT Darmek Plantation. Bahwa berdasarkan hasil perkembangan penanganan perkara tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Plantation, yaitu holding perkebunan kelapa sawit, yang beberapa waktu lalu saat penanganan perkara sudah ada pada tahap penuntutan. Jadi seperti tadi disebut oleh Pak Kasmenkum, kenapa dari penuntutan ikut di proses yang ini, yaitu perkara sudah ada dalam tingkat penuntutan. Kemudian teman-teman penyidik mendapatkan informasi bahwa anak usaha PT Darmek Plantation, yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dan PT Taluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit, akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan ini akan dikirimkan ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan penuntut umum, dan selanjutnya penyidik melakukan pemblokiran terhadap jumlah uang tersebut sebesar 479 miliar 175 juta 79.148 rupiah. Dan setelah dilakukan pemblokiran, kemudian dari penyidik meminta kepada penuntut umum agar uang yang telah dilakukan blokir tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Plantation, karena 99,9% pemegang saham PT Teluk Kuantan Perkasa dan PT Deli Muda Perkasa adalah PT Darmek Plantation. Sedangkan sisanya 1% pemegang saham dari PT Deli Muda Perkasa dan PT Teluk Kuantan Perkasa adalah PT Palma Lestari. Bahwa perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Plantation saat ini sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diyuntukkan pasal 39 ayat 1 KUHP, penuntut umum mengajukan izin penyitaan dalam penuntutan kepada majelis hakim, yang kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 43 /PIT/SUS /TPK/2025 PN Jakarta Pusat tanggal 29 April 2025. Selanjutnya penuntut umum melakukan penyitaan uang tersebut yang kami sebutkan tadi, yaitu 479 miliar 175 juta 79.148 rupiah dengan perincian. Yang pertama, uang sebesar 376 miliar 138 juta 264.001 rupiah disita dari PT Deli Muda Perkasa. Kemudian yang kedua, uang sebesar 103 miliar 38 juta
Rp36.815.147 disita dari PT Teluk Kuantan Perkasa, bahwa perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Transition telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan terdakwa korupsi lainnya atas nama PT Aset Pasifik, PT Palma 1, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, dan PT Sebrida Subur pada tanggal 10 April 2025. Dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Adapun pasal yang disangkakan terhadap terdakwa PT Darmek Plant Station adalah pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian perkembangan penanganan perkara tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh PT Duta Palma atas nama terdakwa PT Darmek Pleasure. Terima kasih Pak Kapten, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Direktur Penuntutan. Rekan-rekan media, sebagai penegasan tadi sudah disampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 81 ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di sana secara tegas dikatakan bahwa dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum ya untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut. Nah, jadi supaya jelas selama ini penyidikan, nah kewenangan penuntutan juga dalam konteks TPPU bisa melakukan penyitaan manakala masih ada harta yang belum disita. Itu penegasannya. Terima kasih. Barangkali ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau dipertanyakan, silakan rekan-rekan media. Cukup? Saya kira kalau cukup kita sudahi. Gimana? Soal itu BUMN yang dimana direksi dari BUMN itu tidak bisa termasuk penyelenggara negara sehingga mengganggu aparat penegak hukum untuk menindak apabila misalnya direksi BUMN tersebut terjerat korupsi. Itu gimana dari pejabat? Nah, saya kira terkait itu kita kemarin sudah jawab ya, bahwa kami sedang melakukan kajian terhadap undang-undang yang baru dimaksud ya, dan nanti kita tunggu seperti apa ya. Nah, terkait dengan kewenangan tentu dengan kajian-kajian itu nanti akan kami lihat apakah sejauh mana kewenangan dari APH terkait dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, dan kami juga sudah sampaikan kalau kita berbicara tentang tindak pidana korupsi tentu berpulang kepada unsur-unsurnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kami sudah sampaikan manakala misalnya ada fraud, di situ ada hal-hal yang bersifat permufakatan jahat, tipu muslihat dan lain sebagainya. Sementara di BUMN itu kita tahu bahwa ada aliran uang negara, di situ tentu adalah tugas aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian ya, apakah di situ ada peristiwa pidana atau tidak. Terima kasih. Ada yang lain? Ya. Jadi terkait asyalatif, sesuai dengan perkembangan penyidikan, diduga yang bersangkutan menerima aliran uang ya, yang sudah diekspos kawan-kawan media. Uang itu sebenarnya untuk apa? Ini lagi kita dalami. Memang menurut bersangkutan uang itu adalah titipan untuk membeli barang, tapi penyidik tidak hanya percaya dari itu, kami terus kembangkan ya.
sebenarnya uang itu untuk apa. Yang kedua, sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum mengembalikan uang yang telah diterima. Saya rasa itu jawabnya. Baik, yang lain? Kasasi kasus apa 3 perusahaan suap di PN Jakarta Pusat itu nanti bukti suap di PN Jakarta Pusat itu akan dijadikan salah satu materi kasasi nggak Pak? Kan kemarin kan dari mungkin mengajukan kasasi terkait kondisi ekonomi ini Pak. Ya, kalau kasasi ini Pak Dirtut ya yang jawab ya. Yang Migor, yang kasasi kan di putusan selah. Kita sudah menyatakan kasasi. Migor yang diputuskan selah itu tiga-tiganya korporasi sudah kita nyatakan kasasi. Kita juga sudah membuat dan menyerahkan memori kasasi. Kemudian ini perkembangannya setelah ada ternyata ada peristiwa itu, kasasi memori yang sudah kami masukkan kita tarik kembali, kita masukkan lagi kejadian peristiwa tersebut, kemudian memori kita serahkan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Jakarta Pusat, dan Tipikor tentunya. Ya, mungkin ada isu yang terbaru. Semalam baru di update pemeriksaan manajer accounting Tristek Pak, yang baru seperti apa? Nah, itu sedang berlangsung. Ya, baru hari ini. Masih sedang berlangsung. Yang lain? Cukup? Ini ditanya lagi Pak soal kasus Pertamina Pak. Kan ex-dirutnya udah diperiksa sampai 2 kali Pak. Kemarin juga sudah dijelaskan kalau diperiksanya selaku dirut dan jabatannya. Nah itu termasuk apa mendalami adanya aliran dana nggak ya yang bersangkutan atau sekali lagi Pak materi pemeriksaan? Ya. Jadi mantan dirut Pertamina yang kemarin kita periksa ya, sudah teman-teman sudah tahu siapa beliau. Kami meminta keterangan terkait dengan apa yang beliau ketahui pada saat menjabat sebagai dirut. Ya, jadi seluruhnya kami tanyakan dan ini masih sedang berlangsung. Ketika nanti berdasarkan analisa penyidik masih ada yang kurang, pasti akan kita panggil kembali. Apa dan bagaimana hasilnya nanti kawan-kawan jurnalis tunggu perkembangannya. Ya. Baik, cukup? Kalau Pak Azhar enggak perlu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan media. Terima kasih Pak Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, Pak Kajari Jakarta Pusat, dan para Kabid Kasubdit. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media yang terus memberikan dukungan kepada institusi redaksi yang terus bergerak yang lebih baik. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini sesi selebrasi. Berat ya Pak? Dibantuin nggak? Ya, kita megang aja udah senang. Diangkat dong Pak, diangkat Pak. Belum dibantu Pak. Berat ini. Pak, belum Pak. Diangkat belum Pak. Tangan Pak, kita Pak. Kita Pak. Tangan Pak. Kiri dari siapa Pak? Persidangan Pak. Sini Pak itu Pak. Dalam maksud ini kan jadi kita Palma Group itu ada perusahaan namanya Dalfa itu. Nah, itu lagi dua anak perusahaan ini di bidang perkasa di Teluk Wan. Gue gak tahu sedengar pendek segitu aja di bidang perkasa sama Teluk Wan Han. Teluk Wan Han persis belum bidang perkasa. Akan mengirim uang juga hasil kejahatan. Nah dia mengirim uang ke Hongkong. Pemirsa, barusan saja kita mendengarkan perkembangan kasus Duta Palma, PT Duta Palma Group
adalah konglomerat yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dengan sejumlah anak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dan diduga terlibat dalam praktik ilegal terkait penguasaan lahan hutan. Pada tahun 2003, kami review kembali Surya Darmadi diduga bekerja sama dengan Raja Tamsir Rahman, Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008 untuk memperoleh izin lokasi dan izin usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa melalui prosedur yang sah. Perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi diduga mengelola lahan seluas lebih dari 37.000 hektar di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK, kemudian hutan produksi terbatas atau HPT, dan hutan penggunaan lainnya atau HPL tanpa izin pelepasan kawasan hutan dan tanpa hak guna usaha atau HGU dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Selain itu, perusahaan tersebut juga diduga tidak memenuhi kewajiban pola kemitraan sebesar 20% dari total luas area kebun yang dikelola. Sejak Kejagung menetapkan tersangka terhadap beberapa korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group, total uang yang telah disita mencapai lebih dari 1,4 triliun rupiah. Penyitaan dilakukan dalam 4 tahap. Kalau kita review kembali pemirsa, 450 miliar disita dari PT Asek Pacific pada akhir September 2024. Kemudian 372 miliar rupiah ditemukan dalam 2 penggeledahan pada Oktober 2024 di Menara Palma dan Gedung Palma Tower di Jakarta Selatan. Kemudian angka 301,9 miliar rupiah disita pada pertengahan November 2024 dari rekening Yayasan Darmex yang diduga ini menampung dana hasil korupsi. Lalu ada 288 miliar rupiah ditemukan pada Desember 2024 disamarkan melalui rekening atas nama individu berinisial RI. Dan penyitaan uang ini pemirsa merupakan bagian dari upaya Kejagung untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman. Kasus ini sekali lagi merupakan atau berawal dari penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit secara ilegal di kawasan hutan yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Kejaksaan Agung sempat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian perekonomian negara yang signifikan. Ada estimasi mencapai 78 triliun rupiah. Selain itu, Surya Darmadi juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait hasil korupsi yang dilakukan. Dalam kasus ini, pemirsa, jika kita mereview dari tersangka dan proses hukum, ada nama Surya Darmadi sebagai pemilik PT Duta Palma Group, dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kemudian juga Raja Tamsir Rahman, Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, diduga terlibat dalam penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan secara ilegal.